datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kalian, dari mana sih para ilmuwan arkeologis, paleontologis, dan ahli geologi bisa mengetahui tentang kondisi dunia pada masa lampau? Sehingga kita juga tahu bahwa jutaan tahun yang lalu ada dinosaurus, manusia purba, dan ikan hiu raksasa. Seperti yang mungkin sebagian besar kita ketahui, sumber informasi utama bagi para ilmuwan untuk meraba kehidupan pada zaman prasejarah berasal dari fosil yang ditemukan. Bagaimana bisa para ilmuwan tahu seberapa tua umur fosil yang ditemukan? Semua itu bukan asal tebak apalagi mengarang, tapi dihitung secara ilmiah. Nah, berikut penjelasannya. Arkeolog dan geolog menggunakan waktu paruh untuk menentukan umur benda organik dalam proses yang dikenal sebagai penanggalan karbon. Selama peluruhan beta, karbon 14 berubah menjadi nitrogen 14. Pada saat kematiannya, organisme berhenti menghasilkan karbon 14. Karena waktu paruh adalah konstan, rasio karbon 14 terhadap nitrogen 14 memberikan pengukuran usia sampel. Semua makhluk hidup berhubungan langsung dengan atmosfer dalam siklus karbon. Kadar karbon 14 di tubuh makhluk hidup akan hampir sama dengan yang di atmosfer, yaitu 10-12. Tapi waktu makhluk itu mati, dia langsung terputus dari siklus karbon dengan atmosfer. Dari momen inilah kita bisa menghitung waktu yang dilewati fosil tersebut setelah mati berdasarkan perbandingan waktu paruh dari kadar karbon 14 dengan kadar karbon 14 yang ada di atmosfer saat ini. Ketika makhluk hidup mati, tanaman tidak berfotosintesis lagi. Sedangkan yang herbivora tidak akan memakan tanaman yang berisi karbon 14 lagi. Yang karnivor juga tidak akan memakan hewan yang berisi karbon 14 lagi. Nah, karbon 14 yang tersisa di sisa tumbuhan atau hewan tersebut akan mulai menghilang karena peluruhan tadi. Dan kadar karbon 14 di sisa tersebut mulai berkurang. Waktu paruh merupakan parameter peluruhan radioaktif. Parameter ini mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah zat radioaktif meluruh sampai tersisa setengah dari masanya semula. Zat radioaktif memiliki jumlah inti atom yang sangat banyak, sehingga sulit untuk mencari tahu kapan inti atom tertentu akan mengalami peluruhan. Sehingga ilmuwan mencari parameter lain untuk mengukur lamanya peluruhan tersebut terjadi dengan menghitung kapan zat tersebut meluruh sampai setengah dari kondisi semula. Persamaan dari waktu paruh dapat dituliskan sebagai berikut.
Nah, itu tadi pembahasan materi kita tentang waktu paruh. Agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan latihan soal berikut, kemudian kerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.